Episode 74, Kemelut 2. Arsya tersenyum pedih ketika mendapati putrinya yang merengek minta pulang. Gadis kecil itu kangen dengan ibunya. Sudah 4 hari mereka pergi dari rumah dan Naura sudah menangis ingin bertemu dengan sang ibu. "Pa, ayo pulang. Naura mau ketemu Mama. Ayo Pa, pasti Mama sedih. Mama nggak pernah ditinggal sendiri sampai lama. Naura kangen Mama." Arsya memangku putrinya dan mencium pucuk kepalanya. Hatinya begitu perih melihat jika sang putri seperti ini. Apakah dia akan sanggup jika harus memisahkan Naura dengan ibunya? Kalau seandainya jalan yang terbaik untuk pernikahannya bersama dengan Lira adalah berpisah. Apakah Arsya akan sanggup jika harus jauh dari Naura? "Pa, Hicks, telepon Mama ya. Naura kangen." Sungguh Arsya kali ini juga ingin ikut menangis. Dia tidak tega melihat putrinya yang menangis terseduh karena rindu pada sang ibu. "Baiklah nak. Papa akan menghubungi Mama. Kan Papa sudah bilang jika Mama sibuk. Coba Papa hubungi dulu ya." Arsya menenangkan sang putri agar merasa sedikit lega dan berkurang rindunya. Pria itu mengambil ponselnya yang sejak beberapa hari yang lalu dia letakkan di dalam tas dan belum dikeluarkan sama sekali. Ponselnya masih dalam posisi mati. Akhirnya Arsya memencet tombol on untuk menghidupkannya. Layar itu menyala, menampilkan logo HP dengan merek terkenal dan tidak lama kemudian terlihat wallpaper yang masih belum diubah oleh Arsya, yaitu foto dirinya bersama Naura dan Lira. Di dalam foto itu, mereka tampak bahagia. Senyum mengembang tersungging di bibir masing-masing. Arsya mengusap layar itu. Apa yang membuat Lira berpaling darinya? Apa yang membuat istrinya itu menduakannya bersama Davi? Arsya belum bisa bertanya akan hal itu. Tetapi pasti dia akan bertanya kalau sudah siap bertemu dengan Lira untuk membicarakan bagaimana ke depannya hubungan mereka. Saat ini mungkin Arsya hanya akan menuruti permintaan Naura yang ingin bertemu dengan ibunya. Arsya akan kabulkan meski itu hanya lewat video call. Banyak sekali pesan yang masuk di ponselnya. Salah satunya dari Lira, Davi, dan Dara. Mengenai Dara, Arsya tidak tahu hubungan apa yang dijalani oleh wanita itu bersama Davi. Mungkin bisa jadi Dara hanya orang yang dibayar untuk berpura-pura menjadi istri Davi. Akan tetapi, entah kenapa saat melihat bagaimana wanita itu melindungi Davi dan lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri sampai terkena pukulan darinya. Saat itu dia bisa melihat tatapan khawatir di mata Dara. Bukan hanya khawatir karena dia melihat atasannya terkapar tak berdaya, tetapi tatapan itu mengatakan seolah-olah Davi memang orang yang sangat berharga di hidupnya. Jadi, sebenarnya apa hubungan Dara dan Davi? Apakah mereka benar-benar saling mencintai? Ataukah hanya sebatas kerjasama? Arsya menggelengkan kepalanya. Itu bukan urusannya. Yang jelas dia sudah dikhianati oleh adik sepupunya sendiri dan itu sangat sakit. Mungkin jika itu adalah laki-laki lain rasa sakitnya beda. Arsya tidak habis pikir jika ternyata Davi tega sekali dengan dirinya yang notabene adalah kakak sepupunya sendiri. Sejak dulu Arsya sangat dekat dengannya. Bahkan mereka sering berbagi makanan dan tempat tidur yang sama. Usia mereka yang terpaut agak jauh membuat Davi menjadi adik yang manja dan Arsya tidak masalah dengan hal itu. Apalagi Arsya memang tidak memiliki saudara. Karena Arsya sendiri merasa sangat senang bisa memiliki adik meski hanya adik sepupu saat Davi pertama kali lahir. Arsya langsung berjanji pada ibunya jika dia akan menyayangi Davi dan melindunginya. "Papa," Arsya tersentak saat tangan mungil Naura memegang tangannya. "Papa mau telepon Mama." "Kan? Ayo Pa, telepon Mama. Tanyain Mama masih sibuk enggak. Kalau udah enggak sibuk, Mama suruh kesini ya Pa." Lirih Naura. Arsya benar-benar ingin menangis rasanya. Dia tidak tega melihat putrinya yang sepertinya sangat merindukan ibunya itu. Arsya berjongkok, menyentuh lengan Naura dan mengelusnya lembut, seakan menyalurkan ketenangan pada gadis kecilnya itu. "Iya sayang, Papa akan telepon Mama. Nanti Naura bisa video call sama Mama." "Ya," Naura mengangguk antusias. Gadis kecil berusia 4 tahun itu tersenyum sumringah. Arsya semakin galau. Putrinya begitu senang saat Arsya menjanjikan akan menghubungi sang ibu. Lalu bagaimana perasaan Naura jika dia memisahkan hubungan ini? Meskipun Naura tetap akan mendapatkan kasih sayang yang sama, tetapi jelas keadaannya sudah berbeda jika dia bercerai dengan Lira.
Saat Arsya akan mencari nomor kontak istrinya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Arsya sedikit tertegun ketika melihat siapa yang menghubunginya. Davi, gumam pria itu. Arsya menghela napas, rasanya masih sakit melihat nama itu. Tetapi tentu dia tidak bisa terus lari dari kenyataan jika memang mereka harus saling bicara dengan kepala dingin. Halo, ada apa? Akhirnya Arsya mengangkat panggilan dari Davi. Bersambung.